Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bidayatan nuqaddim jazilan syukran ila fadilatin asyatidah wal asyatid al hadirin wal hadirat fi hadhihi daurah al-qayyimah. Fabi insyaallah biidnillahi azza wa jal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biun Amin. yasuruna fi hadzal liqa li'annana nastati' an najtami fi hadzal barnamaj al mubarak insyaallah taala alal unwan tadrib ala tahsin mizat wa igron at-ta'limul lughah al-arabiyyah. Taib, para asatid wal asatidah yang sama-sama saya hormati dan yang sama-sama saya banggakan yang bergabung di live Zoom pada kesempatan malam hari ini. Mohon izin saya selaku moderator sebelum dimulai eh, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Ali Mursyid selaku super trainer dari Wigron. Mohon izin untuk menyampaikan CV dari beliau selaku narasumber Wigron super trainer pada malam kesempatan hari ini. Beliau bernama Ustadz Ali Mursyid, Eshum MPD, kelahiran Kabupaten Cianjur, 12 Desember 91, yang kemudian memerlukan nomor HP-nya mungkin bisa dicatat atau bisa di-save di grupnya. Nomor HP-nya 083122555252. Eh, Adapun jenjang pendidikan beliau, pendidikan terakhir beliau yaitu S2 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2022 sampai 2024, mengambil konsentrasi program studi manajemen pendidikan Islam. Pengalaman profesional yang beliau pernah tempuh, yaitu yang pertama, beliau sebagai guru bahasa Arab di MTS Swasta Muslimin Kabupaten Cianjur dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang kedua, juga beliau menjabat sebagai Wakamat bidang kurikulum di MTS Muslimin Cianjur dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau juga aktif sebagai aktivis guru di forum MGMP Bahasa Arab, juga sebagai penulis soal Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional tahun 2022 sampai sekarang. Dan selain itu juga beliau peraih beasiswa Indonesia Bangkit LPDP Kemenag atau Awardi BIB Kemenag tahun 2022 sampai 2024. Dan beliau juga pernah berpengalaman sebagai penulis buku inspirasi pembelajaran Wardah Inspiring Teacher pada tahun 2024. Selain itu juga pengalaman beliau pernah menulis buku teks ajar bahasa Arab MTS kelas 8 bersama Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI pada tahun 2025, dan juga mungkin saat ini sedang progres ya Ustaz.
Yang selanjutnya juga beliau sebagai Class Point Certificate Educator pada tahun 2024 dan eh, beliau juga saat ini sebagai Y-Ground Super Trainer yang pada saat itu sebelumnya WISIS ya. Adapun karya yang berkaitan dengan bidang profesional beliau, beliau menerbitkan sebuah website MI Arabic, website khusus bahasa Arab jenjang madrasah ibtidaiyah dari 2020 hingga sekarang. Terus website MTS Arabic, website khusus bahasa Arab jenjang madrasah sanawiyah dari 2020 sampai sekarang. Juga membuat MA Arabic sebuah platform website khusus bahasa Arab jenjang madrasah aliyah. Selain itu juga beliau sudah banyak membuat karya berupa e-modul bahasa Arab madrasah dari mulai jenjang madrasah ibtidaiyah, AMI sampai sanawiyah dan aliyah. Eh, Luar biasa sekali pengalaman Ustadz Ali Mursyid dalam berkarya. Juga selain praktisi pendidikan, beliau memang betul-betul mengkonsentrasikan keilmuannya untuk perkembangan al-lughah al-arabiyah atau pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu eh, kepada beliau Al-Ustadz Ali Mursyid, al-waktu wal makan fal yatafaddal ilai masykuro. Monggo Ustadz seluas-luasnya. Baik, syukran Ustaz Fardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibul mustafa, sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kif halukum ayyuhal asatid? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Baik, ini sudah sekian lama tidak berjumpa dan hari ini bisa mengadakan kegiatan lagi setelah dulu sebelumnya pernah apa melaksanakan kegiatan yang kuisisnya. Maka dari itu untuk momentum 2 hari ini 4 sampai 5 Agustus ini sebagaimana yang ada di flyer, kita akan apa ya belajar bersama terkait apa itu iGround, kemudian apa bedanya dengan kuisis yang dulu pernah mungkin asatid pernah mengikuti di berbagai eventnya. Kemudian apa apa optimalisasi yang seperti apa yang bisa di eh, aplikasikan terkait Wayground ini khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin Asad itu sebetulnya sudah pernah ini kali ya sudah pernah mengeksplor lah gitu ya. Dan dari sekian pendaftar ada sekitar 140 ini beragam, memang ada yang sudah mengenal, ada yang belum juga. Tapi poinnya pokoknya hari ini kita maksimalkan selama 2 hari ini dan insya Allah nanti di akhir juga karena ini namanya pelatihan. Memang sebelumnya Anda mengikuti TOT atau eh, Training of Trainer, Playground Sport Trainer ini, dan alhamdulillah bisa lolos dari sekian ribu yang mengikuti dan eh bisa di istilahnya bisa langsung mengamalkan ke asatid semuanya seperti itu. Tentunya ini tidak lepas dari perjalanan apa ya selama mengajar, mungkin banyak hal yang apa yang bisa didapatkan, kemudian tentunya teknologi ini bukan sekedar apa ya bukan sekedar digunakan
gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ada esensi yang bisa dimaksimalkan terkait apakah siswa bisa, kalau sekarang berkaitan dengan deep learning, apakah siswa tersebut joyful nggak gitu dengan adanya kita memanfaatkan teknologi ini. Memang banyak hal yang bisa dieksplor, banyak hal yang bisa diungkapkan terkait sekarang integrasi teknologi pendidikan. Di samping di dalam modul ajar yang sekarang itu ada pemanfaatan teknologi di situ di poin yang ketiga di kegiatan inti kalau nggak salah. eh jadi banyak 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 poin-poinnya, tapi dikhususkan untuk pelatihan ini saya ingin sharing saja terkait pemanfaatan atau penggunaan Wyground. Langsung saja, Satid, saya izin share screen. Kurang lebih seperti ini tampilan tampilan awalnya. Seperti biasa, jika Satid belum mendapatkan apa belum belum login ke akun, belum punya akunnya, otomatis nanti bisa di sign up dulu. Nah, seperti ini tampilan tampilan dasarnya. Background.com. Seperti ini, kemudian nah ini Quizzes is now Wayground. Quizzes sekarang namanya Wayground. Jadi Wayground ya merupakan apa ya, media lah gitu. Saya sebut media pembelajaran eh yang lebih concern memang spesifiknya gamifikasi gitu, yang bisa membuat pembelajaran semakin interaktif, kemudian ya bisa menyenangkan gitu. Dan yang paling penting bisa bisa apa namanya bisa bermanfaat lah gitu untuk peserta didik, khususnya dalam menampilkan hal-hal yang sifatnya esensial terkait pembelajaran bahasa Arab, baik itu teks qiraahnya, baik itu praktik maharohnya, maharoh lugawiyahnya, seperti itu. Em, Baik, sebelum ke situ saya ingin share screen dulu yang poin ini sebentar. Saya sharing dulu yang ini. Nah, ini Setir, agenda kita untuk mengenal platform Wayground ini. Kemudian di sini ada Wayground Artificial Intelligence-nya atau Wayground AI. Kemudian ada akomodasi, ada laporan Wayground. Secara singkat ya, apa itu Wayground? Platform mengajar yang membantu kita semuanya sebagai guru membuat pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Em, untuk AI ini memang fleksibilitas dalam pemanfaatannya terutama terkait pembelajaran bahasa Arab ada yang memang worth it, ada yang memang em, butuh apa ya, butuh elaborasi lagi gitu ya, butuh pengeditan lah istilahnya. Tapi di aspek yang lainnya, di fitur-fitur yang lainnya, saya pernah menyebut dulu di pelatihan khusus itu yang sebelumnya kuisis all in one gitu. Jadi semua semua hal yang berkaitan dengan media pembelajaran, termasuk asesmennya, termasuk fitur-fitur misalkan videonya ataupun yang terkait dengan apa namanya rekaman dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Nah, dengan Oyground, guru dapat merancang kuis pelajaran atau aktivitas yang menarik sekaligus menantang hanya dalam hitungan menit untuk semua tingkat kelas atau mata pelajaran.
Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini secara singkat dulu. Saya harus menampilkan ini dulu gitu ya. Nah, sebelum nanti kita praktek lebih mendalam. Langkah-langkahnya yang pertama mencari, kemudian membuat, kemudian menugaskan, kemudian menghasilkan. Memang step ini di antara aplikasi yang lain juga hampir mirip lah, tapi sepanjang pengalaman menggunakan teknologi pendidikan ini, eh, bukan berarti saya menyediakan background super trainer, tapi memang hampir setiap apa ya, setiap kesempatan itu Wayground atau puisi sebelumnya itu jadi pilihan gitu. Entah kenapa gitu, entah karena tadi all in one-nya itu jadi dalam satu media pembelajaran, kemudian di situ ada bisa diselipkan asesmennya, bisa berbagai tipe soal, kemudian bisa lanjut lagi ke eh, materinya, kemudian lanjut lagi ke asesmen. Itu banyak banyak hal yang bisa di apa ya, bisa diatur lah, bisa di setting gitu oleh kita. Kemudian ini di antara beberapa mode permainan langsung gitu. Nah, ini ada classic mode, ada mastery peak, ada instructor pace, ada test mode, ada team mode. Dan ini paper mode ini yang mungkin jadi jawaban bagi asatiz yang siswinya atau sekolahnya membuat peraturan tidak atau dilarang gitu ya. Dilarang untuk membawa smartphone gitu. Paper mode ini bisa digunakan atau bisa jadi alternatif pilihan dalam pembelajaran menggunakan Logicron ini. Meskipun siswa tidak membawa handphone, dengan paper mode ini saya pernah nyoba beberapa kali gitu dan memang interaktif lah gitu. Jadi tapi layarnya kita tampilkan di apa di papan tulis sana. Kemudian nanti ada apa namanya peringkat, kemudian ya seperti itulah nanti siswa menjawab sesuai dengan soal yang kita arahkan yang kita sajikan, kemudian siswa mengangkat tangan apa mengangkat kertasnya barcode-nya apakah dia milih A, B, C atau D. Nah, di PowerPoint ini rada sedikit apa ya diperpanjang sedikit itu karena memang banyak yang mengeluhkan ya siswa kami tidak bisa bawa HP ya dengan paper mode ini mungkin nanti di kesempatan-kesempatan yang lebih lebih apa ya, lebih spesifik kita bahas super mode. Kemudian mode permainannya bisa asinkron ya. Nah, ini untuk apa ya untuk memberikan tugaskan aktivitas secara asinkron dalam berbagai mode permainan, latihan dan tinjauan, penguasaan dan pembelajaran, kemudian aktivitas dengan penilaian. Oke, kita next dulu. Platformnya perangkat instruksional, kemudian tipe pertanyaan, kemudian perpustakaan Wayground. Nah, fitur yang ada di Wayground ini, yang sebelumnya Quizzes, itu ada lima, lima apa istilahnya, lima paket lah gitu ya. Ada asesmen, ada presentasi. Mungkin nanti jangan kaget ketika tampilan di sini dan tampilan di aslinya itu ada perbedaan bahasa karena memang harus disetting sedari awal apakah mau memakai settingannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau maka bahkan mungkin pakai bahasa Arab sekalipun gitu sambil kita meroja. Ada asesmen, ada presentasi, ada bacaan, ada video, ada kartu flash. Nanti juga saya coba tampilkan contoh-contoh yang contoh itu nanti menjadi syarat kelulusan asatid untuk pelatihan kali ini. Nah, kemudian di sini ada asesmen yang tadi ya, tipe yang pertama. Nah, di sini ada banyak sekali fitur-fitur tipe-tipe soal yang bisa digunakan. Bisa buat dengan AI, bisa buat dari awal, bisa diimpor lembar kerja atau pertanyaannya gitu. Yang basic yang tanpa ada yang ada tanda ininya berarti khusus untuk akun super seperti itu. Kalau yang tidak ada berarti ya ini juga sepertinya udah cukup lah gitu untuk membuat apa media pembelajaran dengan Wiground ini. Ini di asesmennya, ini di fitur presentasinya seperti biasa. Ini kalau misalkan ada bantuan Google Slide, kemudian PowerPoint bisa.
alat bantu pembelajaran, kemudian data formatif yang ditingkatkan. Bisa diintegrasikan dengan Google Slide juga. Kemudian teks bacaan. Ini bahasa kalau di kuis itu bahasa Inggrisnya passage gitu ya. Mengintegrasikan kemampuan literasi ke seluruh kurikulum, membuat pertanyaan dari materi bacaan favorit kita, kemudian persiapan ujian standar. Nah, untuk passage ini memang hanya tersedia untuk paket sekolah atau distrik. Mungkin asatid dulu memang pernah ada memakai apa ya link referral, tapi untuk kali ini karena mungkin seiring berjalannya waktu, kuisis itu sudah banyak digunakan dan kemudian dari pusatnya, dari sananya langsung mengganti nama, mungkin ada aspek-aspek yang lain yang memang referral ini sudah tidak diaktifkan kembali kecuali dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu. Misalkan saya mengikuti TOT-nya, kemudian bisa difasilitasi menjadi apa akunnya menjadi akun super dan bisa mengakses banyak banyak hal gitu, banyak fitur gitu di Wayground ini. Ya di teks bacaan ini saya pernah nyoba melampirkan teks qiraah, kemudian teks qiraah itu dibuatkan soalnya di sebelah kanannya. Jadi ini bisa juga pakai AI. Nah, cuman lagi-lagi dengan AI ini, saya juga pernah usulkan ke pihak playgroundnya dulu kuisis itu yang bahasa Arab masih ada apa ya dari segi harokatnya kadang-kadang tidak ada harokatnya. Kemudian untuk apa ketika dipakai AI itu ya banyak yang harus diedit lagi lah gitu. Tapi angka lebih baiknya karena kita sudah tahu indikator soalnya kita buat sendiri lebih baik gitu. Kemudian video interaktif. Nah, ini satu bisa melampirkan video bahasa Arab, misalkan materi tentang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau apalah gitu ya, materi tarkibnya. Kemudian dari video tersebut ada diselingkan soal-soal gitu. Ada titik-titik ini nih, ada soal-soalnya. Kemudian nanti siswa tersebut bisa menjawab. Kemudian ada perpustakaan video interaktif. Nah, kalau ini ya nanti bisa menambahkan fitur apa bisa nyari di YouTube videonya gitu bisa nyari di atau bikin sendiri bisa videonya kemudian diuploadkan kemudian di situ ada asesmennya seperti itu. Kemudian flashcard, nah ini kartu cepat ini mungkin cocok untuk materi mufrodat ya untuk mengulang-ulang kembali eh apa namanya hafalan-hafalan siswa terkait kosakata-kosakata yang ditampilkan di setiap tema bahasa Arabnya. Ini perpustakaan Waigron. Kemudian ini lebih 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 praktikal sebenarnya. Kita coba saja satu-satu ya. Kita coba praktekkan satu-satu. Ini kebanyakannya. Oh, ini untuk pelaporan juga ada nanti ada laporannya. Bagaimana cara melaporkan gitu kuisis ini atau Waigron ini setelah kita melaksanakan asesmen. Eh, baik, kita langsung masuk saja ke langkah awal, yaitu masuk ke ini tampilan awalnya, wayground.com. Nah, saya ingin ingin ini dulu nih, ingin komunikasi sama Sadid nih untuk eh, boleh di chat, boleh ditulis atau boleh langsung saja langsung juga. Asapid ada yang sudah pernah menggunakan Wayground sebelumnya? Yang sudah Wayground ya posisinya bukan kuisis lagi udah Wayground gitu. Belum, Ada belum? belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum pernah Ustaz. Belum pernah Belum ya. pernah, Ustaz. Ibron, kuisis juga. Kuisis gimana kuisis? Kuisis belum pernah Ustaz. Saya sudah, Ustaz. Ya. Ada Ustaz Yun. Sekali mau nanya Ya. nih, Gimana Ustaz tadi? saya ini buka background, tapi nggak ketemu nama sekolah saya. Nah, itu nanti kita bahas kenapa nggak nemu sekolahnya. Berarti langkah awal
eh itu harus punya dulu akun yang aktif, dan ini akun yang aktif ini eh harus dipastikan menjadi akun Wayground nanti. Oke, untuk mengawali, nah ini tampilan awalnya. Oke, hampir sama sih sama Quizzes, tampilannya memang seperti ini kan dulu juga. Oke, saya ambil dari dulu pun ya umum yang apa yang lain yang belum diaktifkan. Dan Mohon maaf nih Ustadz, tolong yang lain di mute aja Ustadz biar nggak berisik gitu ya. oh iya, siap, siap. Tampilannya yang ini nih. Eh, Nah, ini tampilan awalnya sebelum apa? Sebelum masuk ke isi backgroundnya. Bagi asatid yang sudah pernah login, berarti tinggal klik login saja. Ini saya anggap belum pernah bikin akun sebelumnya. Kita klik sign up. Nah, kemudian di sini ada pilihan, pilih saja yang continue with Google. Kalau yang dari Dikdasmen bisa pakai belajar.id, itu sudah terintegrasi. Nah, itu mungkin kalau yang dari Dikdasmen sudah ada kerjasama lah dengan Waiground ya. Kalau Kemenag belum belum sampai situ gitu. Nah, ini next next saja. Kemudian masuk ke tadi yang sudah di ini ya, sharingkan. Nah, kita pilih school yang ini. Fokus saja di sini. Kemudian pilih teacher. Bentar, saya mastiin dulu yang di live streaming. Takutnya ada keluhan. Oh iya, tampilan ininya ya, slide-nya ya. Tadi jika belum ada nama sekolahnya, misalkan sekolah mana ya, misalkan ya, misal Manlima Barito Kuala. 5. Nah, kebetulan Ustad yang Man-Man atau MI atau MTS itu emang agak jarang sebetulnya. eh Apa ya, sangat sangat jarang aktif di apa namanya ya di background ini gitu. Ini juga ada tuh yang suka bumi, cuman ya mungkin balik lagi ke keaktifan ngadain kegiatan gitu. Nah, kalau tidak ada, nanti ini tuh bisa dimasukin apa ini tuh NPSN. NPSN-nya bisa dimasukin ke situ. Misalkan Man satu Cianjur, ada nggak nih? Nah, ada juga SMKN, Seman, SMS Pasundan, SMKN 1 Cempaka. Jarang yang man-man itu.
Nah, kok tapi tidak jadi masalah ketika tidak ada itu, kita pilih aja no part of school. Pilih aja itu, kemudian cari subjeknya apa, kemudian kelas yang diampunya, misalkan 10, 11, 12. Klik done. Nah, kemudian ini nanti bisa disetting bahasanya. Kebetulan ini yang ditampilkan defaultnya bahasa Inggris. Akan kita pilih yang no, it's my first time. Oke, ini baru pertama kali misalkan. Nah, seperti ini tampilannya. Sini ada create, ada explore, library, reports. Kalau misalkan bahasa kita ganti setting apa di setting bahasa Indonesia. Oke, refresh dulu. Nanti kalau bahasa Indonesia, sebentar. Di sini. Setting, kemudian ganti bahasanya. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini ada beberapa fitur yang aneh gitu. Ini tuh apa ya gitu maksudnya gitu. Tapi mudah-mudahan sudah di-upgrade terus dari sistem quiz apa sistem Wigornya dari sananya. Di sini ada cari, ada perpustakaan, ada hasil kelas, diferensiasi, ada AI di Wigron. Nah, ini sebetulnya bisa beberapa pertemuan untuk membahas ini gitu, terutama AI Wigron ini. Nah, ini tampilan tampilan awalnya. Nah, saat itu kuisis sekarang Wigron. Nama kami berubah, tapi komitmen kami terhadap guru tetap sama. Nah, di sini banyak banyak aktivitas-aktivitas yang sedang tren di sini sudah ada. Misalkan bahasa Arab nih. Ketika di search keywordnya bahasa Arab, memang pasti bakal banyak banyak apa ya, banyak perpustakaannya atau banyak arsip-arsip yang sudah muncul, baik itu asesmennya yang tadi penilaian. Kemudian kita cari di sini hasil apa tipe ininya, tipe tipe fiturnya dari aspek penilaiannya misalkan. Nah, ketika ini muncul di di apa di bisa diakses lah gitu maksudnya. Berarti ini pun bisa digunakan oleh Satid, oleh kita sebagai guru ketika kita ingin melaksanakan sebuah pembelajaran dengan catatan sesuai temanya sesuai, konten materinya sesuai gitu. Seperti itu. Ini bisa klik mainkan, kemudian bisa mainkan sekarang, bisa tugaskan PR, bisa review juga. Nah, ini belum ada temanya nih. Kayaknya tentang Almihnah kelas 8. Oh, di sini ada nih. Postgrad, ini ada kelas 12, ini kelas 4. Ini kelas 8, kelas 12, kelas 12, kelas 4. Termasuk jumlah pertanyaannya. Sekarang yang presentasi interaktif. Kita cari. Nah, seperti ini. Jadi berupa slide, berupa apa media presentasi gitu. Nah, ini bisa bisa saya akses di sini. Ini kan keywordnya masih umum ya bahasa Arab gitu. Nanti mungkin bisa lebih ditematikan tentang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian ada video interaktif. Nah, ini banyak video interaktif yang bermunculan di sini, termasuk ya ada asesmennya di dalamnya. Misalkan ini kelas 11. Kita coba review kali ya sebentar. Kenapa nggak bisa ini? Review. Oke, berarti ini nih.
Nah, di sini kita bisa simpan, bisa salinan edit, bisa tugaskan PR, bisa mainkan sekarang. Nah, kalau dari view, tampilannya akan nah seperti ini. Jadi siswa itu nanti nonton, Bahasa Arab kelas ini berarti langsung ada pertanyaan nih di awal. Pertanyaannya apa? Nah, di sini. Jadi di titik-titik ini tuh titik-titik pertanyaan yang bisa dimasukkan gitu. Di di apa? Di fitur interaktif ini, di video interaktif ini. Nah, ini previewnya seperti ini tampilannya. Oke, nanti kita coba lebih spesifik lah kita buat. Itu yang video interaktif, kemudian analisisnya. Kalau analisis ini berbasis teks bacaan berbahasa Arab, kemudian ataupun PDF seperti ini. Nah, misalkan materi tentang tarkib. Nah, ini kemudian ada kumpulan pertanyaannya dari lampiran teks ini. Misalkan ini tentang apa nih? Ungkapan persetujuan dalam bahasa Arab. Nah, dari teks yang dipelajari ini bisa kita buat pertanyaan di situ. Apa arti dari muafik muafik al-rayika atau ki? Apa ungkapan yang berarti kita setuju dalam bahasa Arab dan seterusnya. Ini kita cari lagi yang lain. Nah, bisa seperti ini. Mendengarkan, kemudian nanti ada kumpulan pertanyaan, bahkan di sini ada daftar kata. Nah, ini bisa diekspor lebih mendalam lah kalau ada poin itu. Kumpulan pertanyaan. Nah, ini yang saya sebut di awal itu all in one gitu. Jadi satu fitur bisa di dalamnya ada asesmennya gitu. Jadi lengkap. Jadi nanti di modul ajar itu eh di bagian asesmennya itu bisa dilampirkan misalkan link quizisnya gitu sebagai persiapan. Nah, ini soal nih, soalnya udah ada apa melampirkan soal bahasa Arab kelas 11 nih 35 pertanyaan. Kemudian ini pertanyaannya di sini Aina on wa nuzamili, apakah sesuai dengan yang ini? Oh iya, sama berarti yang ini nih. Jadi ditransformasikan gitu si soal yang PDF ini ke dalam Wayground ini. Jadinya seperti ini. Meskipun kita harus menambahkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tipe soal yang dimaksud. Ini semua soal berarti dimasukkan hanya instruksi soalnya saja. Tapi kan teksnya ataupun stimulus soalnya sudah ada di sini di soal ini gitu. Bisa seperti itu juga gitu. Itu di fitur analisis. Sekarang kita masuk ke flashcard. Di flashcard ini ya seperti apa ya? Ya memprodat lah gitu. Kan ada di bagian awal itu biasanya di peta konsepnya itu em, setelah hiwar atau sebelum hiwar ada mufrodat menghafalkan kosakatanya. Nah, ini bisa bisa diadopsi atau bisa diikuti oleh asatid gitu. Nah, ini misalkan contohnya. Nah, jika direview maka akan seperti ini. Nah, Ismi, namaku. Lanjut lagi, Ismi Sulaiman, Masmuk, Ibrahim, badminton, Koroh Risa. Nah, ini kan meskipun ya terlepas daripada kelengkapan eh, harokat atau sakalnya, tapi ketika ini sudah dibiasakan
siswa membaca atau melihat ini ya nantinya juga terbiasa gitu. Nah, ini fitur flashcard. Itu lima, lima fitur yang bisa dimaksimalkan di Wayground ini. Seperti itu, Asatid. Kita mulai lagi. Oke, sebelum ke situ deh, barangkali ada yang mau di-sharingkan. Betul, Asatid. Baik, silakan kepada para asatid wal asatidah. Barangkali ada yang mau bertanya kepada narasumber pada kesempatan kali ini. Silakan. Mungkin untuk seluas-luasnya kepada para asatid wal asatidah agar lebih memahami Wayground sebagai media pembelajaran. Tadi sedikit diulas juga manfaat-manfaat yang bisa diimplementasikan sebagai media pembelajaran di kelas. Eh, Salah satunya mungkin eh, sebagai media integrasi untuk pembuatan apa game pembelajaran bahasa Arab ya, Ustaz. Mungkin Tuh, bagaimana kira-kira mungkin strategi yang bisa dipergunakan atau lebih mendalam lagi barangkali dari asatid dua asatidat ada yang mau bertanya silakan langsung saja tanpa raise hand atau di kolom chat juga boleh. Baik, Ustaz. ada Pak Ustadz Wawan nih dari Majalengka. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz Wawan. Baik, Ustaz. Tadi agak sedikit terlewat itu Bang, ketika mau masuk ke kuisis, apakah itu harus masukkan NPSN atau bisa langsung itu yang nama sekolah itu? Tadi Iya. agak terlewat sedikit. Apakah bisa langsung masuk tanpa memasukkan nama sekolah atau nomor NPSN untuk masuk ke Baik, kuisisnya? Ada baik, agak terlewat tadi. baik, Ustaz. Itu Sekarang. aja mungkin. Ya, sekarang. Langsung aja saat Fardan ya kita tutorialkan lagi. Jadi eh ketika tadi di awal kita pas masuk lah berarti ya, pas masuk di awal itu, oke kita masuk dulu ke bisa bisa tanpa memasukkan apa NPSN ataupun nama madrasahnya jika memang belum ada. Misalkan tadi ini udah selesai ya tadi ya. Saat nanti bisa dilihat aja lah ininya ya, apa rekamannya apa Iya, rekaman iya. videonya ya. Bisa, intinya bisa. Iya, siap ya. Intinya bisa Iya, iya, masuk siap ya. tanpa tanpa harus memasukkan MPSN ataupun sekolah atau madrasah. Kecuali nama madrasahnya memang kalau sudah ada bisa bisa masuk gitu bisa langsung muncul di situ. Dan itu pun dengan Iya, siap. catatan sudah sekolahnya sudah kerjasama dan apa namanya dengan Wayground ya sudah kerjasama memakai school and district gitu ya apa sih di sininya namanya. Nah ini paket lah gitu ada paket school and district kecuali ini. Nah, nanti otomatis ya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Memang semakin ke sini fitur-fitur di Wayground ini ada sedikit komersilnya lah gitu. Tapi meskipun seperti itu ya kita ambil yang memang poinnya memudahkan saja, memudahkan kita dalam dalam pembelajaran, kemudian dalam mengamalkan ilmu atau pengetahuan terkait materi-materi kebahasa Araban. Gitu kurang lebih, Ustaz Afwan jika kurang ini. Nanti bisa dilihat lah ininya ya apa
rekaman videonya. Insya Allah sudah ini sudah. Iya, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fadhol, nyambung Ustaz. Ustaz Wawan, pertanyaan Ustaz Wawan. Tadi Ustaz Wawan nanyain awal masuk. Terus tadi kata Ustaz, kita harus apa? Kerjasama dulu dengan Wayground. Bagaimana itu? Maksudnya gimana kerjasama atau apa harus daftar dulu sekolah ke Wayground apa gimana gitu Ustaz? Hip, Skron, Makasih Ustaz. tadi. Jadi kalau diperdalam dulu kan kuisis itu kita hanya cukup ketika kita ingin mendapatkan akun supernya itu harus apa ya nge-share link referral gitu ya hampir berapa bulan gitu hampir ratusan bulan puluhan bulan gitu bisa diakses yang fitur-fitur yang memang terbatas. Untuk yang Wayground yang sekarang ini eh ada apa ya ada yang tadi saya bilang komersil lah gitu jadi sekolah nanti bisa mengusulkan ke pihak playgroundnya untuk apa ya paketan gitulah Stad. Jadi kita tuh Oh iya. beli paketan kemudian nah di sini nih request a quote apa nih. Hmm. Nah, kita coba masuk dulu ke sini. Nah, nanti bisa kontak kontak langsung ke pihak Wayground-nya atau nanti bisa sambungkan ke ini ya ke pihak Wayground-nya langsung bisa. Hmm. Gitu. Oh Ini iya, kan iya, iya. ada beberapa isian yang harus diisi, kemudian kita submit ya. Kalau misalkan nggak lewat ini pun nanti bisa langsung Hmm. via apa namanya via panitianya atau via admin dari Wayground-nya gitu Hmm. supaya lebih Siap, siap, siap. langsung komunikasinya intinya School and District ini diantaranya ya apa mengkomersialisasikan lah gitu ada komersial memang sedikit gitu tapi ya kita buat yang meskipun ada beberapa keterbatasan ya semuanya lah semua alat atau semua teknologi pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari Siap, kekurangan siap, itu kita Ustaz. coba ya seadanya dulu lah. Ketika memang Siap. ada ya memang harus harus kuat pakaian gitu ya berkaitan dengan satu sama lain pihak sekolah termasuk anggaran dan sebagainya lah gitu. Rada sensitif memang. Tapi lagi-lagi ya saya hanya ingin menguatkan, saya pun dulu akunnya akun basic. Tapi ya dengan apa ya dengan banyak metode gitu ya oh kira kalau yang ini dipakainya gimana ya gitu fitur ini terbatas nih ah ya udah saya pakai aja gitu tanpa melihat kekurangan tersebut gitu seperti itu Ustaz. Siap, 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 siap. Pasti Ustaz penjelasannya. Sama-sama Ustaz Syukron. Ada lagi mungkin asatid yang ingin sharing mungkin sebelum nanti saya praktekkan cara membuat soal di 5 fitur tadi. Mungkin malam ini kita fokuskan di 3, mudah-mudahan keburu di 3 fitur asesmennya, kemudian di lessonnya, kemudian di video interaktifnya. Dan besok mungkin untuk penjelasan penugasannya seperti apa teknisnya, insya Allah besok dijelaskan. Termasuk presensi nantilah di akhir setelah 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 hari ini selesai baru di share presensi setiap harinya sebagai bukti bahwa memang Satid ya hadirlah. Jangan lupa nanti ada screenshotnya, ada bukti screenshot karena nanti di laporannya ada laporan khusus yang harus Satid isi untuk mendapatkan sertifikat 32 JP itu. Itu nantilah nanti saya tutorialkan. Kalau tidak ada, saya lanjut saja ke pembuatan soal aja ya. Sedikit, Ustaz. Iya, Tayyib. Sedikit ada ini. Gimana? Mohon maaf ini. Pengalaman untuk yang kuisis kemarin itu kan HP anak kadang-kadang tidak support untuk mengakses kuisis. Apakah ini
ada kendala seperti itu ini. Kemarin juga ada sebagian siswa yang saya sudah menerapkan, cuma banyak kendala sehingga anak itu tidak bisa mengakses kuisis, sehingga tidak bisa dilanjutkan itu. Hmm. Mungkin itu aja tadi. Syukuran. Wan. Memang banyak faktor sih ya, banyak faktor dari apa? Dari kendala tersebut gitu bisa sinyal, bisa mungkin eh spek handphonenya memang belum memadai gitu kan. Bisa jadi seperti itu saat di antara ya kalau nggak sinyalnya gitu ya kurang stabil, bisa jadi nanti bisa jadi apa spek HP-nya. Tapi ya itu harus dilihat dulu sih harus praktek langsung kalau ngelihat ada kendala kayak gini tuh. Ya saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Ketika siswa tidak support, ya bisa jadi ketika buka linknya itu link Wayground-nya itu kita membiasakan nama yang sekarang aja lah ya Wayground gitu ya. eh Iya, iya. Linknya itu kadang-kadang dibuka eh, nggak di Google Chrome gitu. Biasanya di di internet bawaan HP-nya gitu. Kayak Oh HP iya. A itu dibukanya di browsernya browser A gitu, nggak di Google Chrome-nya. Makanya Iya. solusinya kemarin waktu itu tuh dikopaskan link link kuisnya, kemudian dipastekan di Chrome, Google Chrome. ya kemudian diakses Ya. lah gitu. Dan ya alhamdulillah Ya. teratasi gitu. Mungkin bisa dicoba nanti Mas Adi, kalau ada kendala Ya, seperti siap itu. siap tadi. Baik, Satid, kita mulai saja dari yang pertama ya, yang fitur. Oke, saya login dulu di sini. Fitur assessment, kita mulai di fitur assessment dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada menu create, ada menu explore, ada library, reports, class, ada accommodation, ada background AI. Yang library berarti historis semua aktivitas Satid dalam membuat quiz ini. Kemudian ada reportnya, hasil apa laporannya. Kemudian kelasnya, nanti kelas ini bisa terintegrasi dengan ada Google Classroom, ada Microsoft Teams gitu. Nah, ini harus khusus juga tuh school and district plans. Ini banyak lah banyak banyak classroom lainnya gitu. Bisa dibikin sendiri juga, create a class gitu, membuat kelas sendiri. Kemudian ada accommodation. Fitur akomodasi ini ketika ketika kelasnya sudah terbentuk, kemudian ada beberapa siswa yang misalkan siswa tersebut ada misalkan ABK misalkan atau ada secara kognitifnya rada apa ya, rada bagus gitu. Nah, ini bisa diakomodasi di sini. Jadi intinya fitur accommodation ini untuk mengakomodir siswa-siswi nanti kita bisa memilih ibaratnya apa ya kalau di Former itu diferensiasi lah gitu kita bisa memilih beberapa siswa kemudian di sini kita bisa memilih akomodasinya mau seperti apa gitu misalkan extra time for questionnya kita pilih 5 menit misalkan atau kesempatan mengerjakannya kita pilih beberapa kesempatan hanya khusus untuk pilihan siswanya itu kuncinya di situ kita bisa memilih beberapa siswa yang bisa kita apa ya follow up atau kita kita apa mengadakan pengayaan misalkan gitu atau remedial bisa gitu dengan catatan semua siswa sudah masuk di dalam kelasnya gitu. Memang agak jarang ya kalau akomodasi ini. Nah, yang Wayground AI ini, mana? Wayground AI. Nah, ini banyak banyak
hal ya bisa didapatkan di sini. Ada worksheet or question bank, ada dari dokumen, bisa dari YouTube video, bisa dari website or online artikel, kemudian topik prompt or excerpt, kemudian ini juga ada beberapa toolkitnya. Toolkit itu sejenis apa ya? Ya perangkat tambahan gitulah, add-on gitu. Nah ini juga sudah terintegrasi dengan mungkin beberapa kurikulum gitu dan sifatnya karena Uyghur ini berasal dari luar ya berarti kurikulumnya internasional gitu karena yang menggunakan Uyghur ini bukan hanya di Indonesia, Asia juga menggunakan ini, Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Khusus Indonesia ya kita disesuaikan aja dengan kebutuhan, terlebih lagi disesuaikan dengan kita sebagai guru bahasa Arab gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, kemudian di sini kita klik create ya. Kemudian klik assessment. Di fitur assessment ini kita bisa memilih eh ada 3 pilihan untuk membuat aktivitas assessmentnya. Yang pertama bisa mengimport dari spreadsheet ataupun Google Form ataupun PDF. Kemudian yang kedua bisa di generate with AI. Nah, ini mungkin yang sedang viral-viralnya sekarang lah gitu. Kemudian create from scratch, artinya ini kita buat sendiri gitu. Kita mulai dari sini dulu. Nah, tampilannya sudah seperti ini, sudah semakin lengkap sebetulnya dari yang sebelumnya dari Quizzes itu. Banyak fitur-fitur tambahan lah gitu. Ketika kita dalam hal ini dokumen misalkan, Bentar. Kita misalkan cari dari dokumen, upload from device, kemudian paste question. Kita mempastekan soal-soal di sini. Kemudian dari Google Form juga bisa mengimport dari Drive. Kemudian spreadsheet. Yaitu import worksheet. Kemudian generate with AI. Generate with AI ini bisa dari dokumen, bisa dari teks atau prompt. Kita lebih fokuskan di sini. Coba buat. Nah, ini terkait prompt ini memang eh, taktikal ya. Artinya semakin jelas prompt, semakin mantap gitu. Buatkan. Oh, nggak ada suaranya. Oh iya, Afwan. Tadi agak terlempar ya. Afwan. Saat itu. Nah, ini kan sudah muncul nih.
apa soalnya, kemudian jawabannya apa. Misalkan sesuai gitu ya. Kalau sudah sesuai kita use this quiz saja. Nah, nanti akan muncul nah, ke sini langsung otomatis. Ya, kita bisa preview juga. Misalkan kita menentukan apa bisa menampilkan jawabannya yang mana. Nah, seperti ini. Ada 10 soal kebetulan. كيف اتصل شخص عن بلده باللغة العربية عن بلده باللغة العربية. Kira-kira apa pertanyaannya gitu. Nah, ini kan contoh saja ya, contoh yang ada kalau kita menggunakan AI. Nah, itu sekilas agak di agak di apa namanya diperjelas terkait penggunaan AI menggunakan Quizzes ini, menggunakan Oigron ini. Oke, yang ini yang generate with AI yang tadi ya. Kemudian teks promptnya ini bisa juga dari website, bisa juga dari YouTube gitu. Kalau dari YouTube misalkan eh jumlah ismiyah misal. Eh, paste YouTube video link here berarti harus dari video YouTube-nya. Linknya masukkan ke sini, kemudian nanti akan muncul. Misalkan dari website dulu deh. Website Al Jazeera biasanya Al Jazeera. Ah, Al-Yomiyah misalkan. Kita memakai fitur yang website ini dulu ya. Kalau dokumen otomatis dokumen baik itu dari PDF, PPT, Word, PNG atau gambar ya boleh. Nanti di drag ke sini atau di upload ke sini, kemudian nanti bisa di generate. Kemudian yang teks promptnya yang tadi, kemudian ini dari website. Misalkan kita ambil contoh, oke, dari sini dulu dari website ini. Misal ya, misal kita ambil yang ini deh. Nah, kita kopaskan linknya, kemudian kita pastikan di sini. Ah, Outputnya bahasa Arab, kemudian 10 soal. Ininya kita pakai misalkan untuk kelas 10 misalkan. Kita klik continue. Nah, Ainul Atfal di sini ada subtopiknya juga sudah menyesuaikan, meskipun ini juga harus di apa disesuaikan lagi dengan konten materinya. Nah, maka setelah di generate akan muncul soal-soal yang sesuai dengan akhbar ini gitu. Seperti itu. Atau yang mau yang lebih spesifik tentang pembelajaran bahasa Arabnya juga bisa di sini. Misalkan materi apa gitu ya. Oke. Press dulu. Tadi ada kendala kayaknya. Kita ambil 5 soal saja. Oke, yang ini aja dulu lah. Jadi ini cara membuat soal dengan generate AI gitu. Saat itu. Ini tadi kenapa keterangannya? Ya, soal generate thesis. Oh, there is not enough. Oh, oke. Ada kendala
entah itu websitenya atau kontennya nggak pas gitu ya, nggak apa-apa lah. Kita masuk lagi ke create from scratch. Di sini di sini banyak opsi tipe-tipe soal, bisa multiple choice, fill in the blank, seperti itu. Passage, passage ini seperti analisis teks gitu. Ini interaktif video, kemudian match mencocokkan, reorder menyusun, drag and drop down, hotspot, labeling, categorize, Afwan Asatid ini terpental terus ya. Kelempar ya sinyalnya mungkin. Iya ini nggak stabil. Nah ini pembuatan soal di apa tipe-tipe soal yang bisa dipilih ya Asatid. Itu di fitur assessment, kemudian oke di fitur yang bentar, ini rada lumayan. Saya izin off cam dulu deh. Sip, ini tadi di fitur asesmennya. Kemudian di kayak contoh yang sudah saya buat di menggunakan fitur asesmen tersebut ada di sini. Oke. Nah, yang asesmen yang ini. Kebetulan waktu itu ngajar materi Al-Mihnah di kelas 8 dan anak buat seperti ini. Nah, di sini bisa preview as student, bisa challenge friends, bisa menantang teman gitu ya, bisa flashcard juga. Kita coba fitur flashcard dulu deh. Nah, ini juga bisa kita pilih. Nanti siswa tersebut bisa praktis, bisa pre-read atau ya sebelum sebelum apa namanya sebelum menghafal gitu ya. Kita pakai yang praktis aja dulu. Sebentar, mana ini? Atau kita pakai yang ini, read. Oke, sepertinya ini sinyalnya rada bermasalah. Ya, Fuan Asatid ini sinyalnya sepertinya.